Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jengga Saputri dari Program Studi Komunikasi Penyiaran Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Raden Fatah Palembang. Di sini saya akan membahas mengenai materi apa saja yang saya pelajari selama mata perkuliahan perencanaan komunikasi. Mulai dari apa sih perencanaan komunikasi itu, lalu apa hal yang mempelopori munculnya perencanaan komunikasi, sampai dengan apa saja masalah yang ada di dalam perencanaan komunikasi. Baiklah, tanpa membuang waktu yang lebih lama, mari kita bahas. Perencanaan komunikasi. Mengutip dari Constant Weyrich, perencanaan didefinisikan sebagai suatu proses untuk mengembangkan tujuan-tujuan perusahaan yang mencakup pada penetapan tujuan. Sedangkan perencanaan komunikasi adalah pernyataan tertulis mengenai serangkaian tindakan tentang bagaimana suatu kegiatan komunikasi harus dilakukan agar mencapai tujuan. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai sejarah awal munculnya perencanaan komunikasi. Perencanaan komunikasi muncul karena adanya konflik antar negara berkembang pada tahun 1970-an, dimotori oleh Perdana Menteri Indira Gandhi yang mengeluhkan ketidakseimbangan informasi dunia, di mana negara berkembang cenderung lamban dalam menerima informasi. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai kebijakan komunikasi. Pengertian kebijakan komunikasi. Menurut Summerled 1975, kebijakan komunikasi adalah prinsip-prinsip atau aturan dan pedoman di mana dalam sistem komunikasi dibangun secara khusus dalam kerangka yang lebih luas. Sedangkan menurut Sean McBride, kebijakan komunikasi merupakan prinsip-prinsip, aturan atau pedoman di mana sistem komunikasi dibangun menjadi kerangka yang dapat digunakan untuk mengkoordinasikan kegiatan, memilih pendekatan dan alokasi dana, keputusan struktural yang berpengaruh terhadap aktivitas komunikasi, dan berusaha menyeimbangkan faktor eksternal dan internal. Berikutnya, kenapa sih kebijakan komunikasi itu diperlukan? Nah, mengutip dari Saint McBride, kebijakan komunikasi diperlukan karena aktivitas komunikasi yang makin rumit akibat kemajuan teknologi, terutama dalam bidang teknologi komunikasi, dan makin mengaburnya batas-batas negara. Kebijakan komunikasi diperlukan untuk mengantisipasi dan menyesuaikan diri dengan perkembangan regulasi di antar negara. Yang kedua, itu ada kesenjangan informasi yang dimiliki antara elit dan non-elit, si kaya dan si miskin, di mana rakyat kelas atas cenderung lebih cepat menerima informasi dibandingkan rakyat kelas bawah. Yang ketiga, itu ada penggunaan sumber daya yang tidak efisien. Yang keempat, itu ada konvergensi teknologi informasi, timbulnya kompetisi di kalangan penyedia jasa informasi yang bisa mengarah pada hal negatif. Yang kelima, adanya kegagalan dalam proyek komunikasi dalam bentuk infrastruktur. Yang keenam, adanya potensi komunikasi yang dapat digunakan untuk memajukan peradaban umat manusia. Dan yang terakhir, adanya kemungkinan penyalahgunaan teknologi dan komunikasi untuk hal-hal yang negatif. Kebijakan komunikasi itu sendiri dibangun dari filosofi, tradisi, dan kepercayaan yang berlaku di dalam masyarakat, dan dibagi secara dua kategori. Secara implisit, kebijakan komunikasi tumbuh menjadi tatanan dalam bentuk nilai, budaya, maupun kanata sosial masyarakat. Sedangkan secara eksplisit, kebijakan komunikasi ada dalam bentuk undang-undang atau peraturan dalam sebuah negara. Berikutnya, apa sih tujuan dari kebijakan komunikasi itu? Tujuan kebijakan komunikasi itu terdiri dari 5. Yang pertama, untuk mencapai kesamaan spirit dalam usaha yang dilakukan negara berkembang. Yang kedua, untuk mengoptimalkan pendayagunaan sumber daya untuk mendorong kesejahteraan bangsa. Yang ketiga, agar informasi dikemas dan disebarluaskan secara relevan. Yang keempat, untuk membantu dalam koordinasi kerjasama antar negara dan lembaga. Yang kelima, memformulasikan kebijakan komunikasi dengan mengikut sertakan semua lembaga yang berkepentingan.
Itu tadi tujuan dari kebijakan komunikasi. Selanjutnya, sektor apa saja yang terlibat dalam kebijakan komunikasi? Sektor yang terlibat dalam kebijakan komunikasi itu ada 3. Yang pertama, eksekutif. Yang kedua, legislatif. Yang ketiga, ada badan yang bergerak dalam perencanaan sosial dan ekonomi. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai tipe perencanaan komunikasi. Perencanaan komunikasi strategi mengacu pada kebijakan komunikasi yang menetapkan alternatif dalam mencapai tujuan jangka panjang serta menjadi kerangka dasar untuk perencanaan operasional jangka pendek. Terwujudnya dalam target yang dapat dikuantifikasi dengan pendekatan sistematis. Selanjutnya, strategi planning adalah alat manajemen yang digunakan untuk mengelola kondisi saat ini dan persiapan di masa depan. Jadi, strategi planning adalah persiapan yang dipersiapkan oleh perusahaan untuk menghadapi masalah yang akan dihadapinya di masa depan. Persiapan itu dilakukan untuk mengantisipasi masalah-masalah yang akan mereka hadapi. Selanjutnya, jika kita ingin menjadi top manager, apa saja sih ciri-ciri yang harus kita miliki? Nah, di sini saya akan memberitahu kalian apa saja sih ciri-ciri yang harus dimiliki oleh seorang top manager. Yang pertama, top manager harus berorientasi pada masa depan. Yang kedua, top manager harus memiliki ambisius dan disiplin pada dirinya sendiri. Yang ketiga, punya kreativitas yang bisa dikembangkan sehingga perusahaan itu bisa maju. Yang keempat, memiliki ciri unik dan citra tersendiri. Ketika kita menjadi top manager, tentunya kita tidak boleh meniru tindakan atau rencana yang dimiliki orang lain. Yang kelima, itu mampu memberi semangat dan mendorong timbulnya solidaritas yang terdapat di dalam anggota tim sehingga perusahaan itu bisa maju dan terus berkembang. Dan yang terakhir itu ada memperhatikan sejarah, nilai, dan kultur organisasi. Tentunya ketika kita menjadi top manager, kita tidak boleh lupa mengenai dari mana perusahaan ini dibangun dan apa yang menyebabkan perusahaan ini berdiri sehingga saat ini. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai perencanaan komunikasi operasional. Perencanaan komunikasi operasional itu terbagi menjadi 2, yaitu perencanaan infrastruktur komunikasi yang sifatnya itu hardware, menyangkut mengenai peralatan komunikasi, mulai dari apa saja yang kita perlukan saat kita sedang berkomunikasi seperti mic, panggung, dan sejenisnya. Yang kedua itu ada perencanaan program komunikasi yang sifatnya itu software, mencakup pengetahuan, keterampilan dalam menyusun program komunikasi. Maksudnya saat berkomunikasi kita harus menyiapkan apa saja yang ingin kita sampaikan pada saat kita berkomunikasi mengenai materi, isi, dan sebagainya. Selanjutnya kita akan membahas mengenai hakikat dalam perencanaan komunikasi yang terbagi menjadi 5 bagian. Yang pertama, perencanaan komunikasi sebagai proses digunakan untuk mendapatkan alternatif di dalam mengorganisir fungsi perencanaan. Yang kedua, perencanaan komunikasi sebagai sistem. Komunikasi dilihat sebagai internal perencanaan nasional yang kedudukannya sama dengan sektor lainnya. Yang ketiga, perencanaan sebagai ahli teknologi. Adanya perubahan ICT, infrastruktur communication dan teknologi yang sangat cepat dan drastis, maka membuat perencanaan komunikasi menjadi 2, yaitu perencanaan komunikasi jangka pendek dan perencanaan komunikasi jangka panjang. Yang keempat itu ada perencanaan komunikasi sebagai aktivitas ekonomi, menggunakan 2 pendekatan, yaitu pendekatan ekonomi klasik dan Marxis, di mana komunikasi dilihat sebagai barang komoditas. Dan yang terakhir, perencanaan komunikasi sebagai evaluasi. Biasanya hadir setelah pelaksanaan program yang kita lakukan. Evaluasi ini digunakan sebagai cara atau langkah untuk memperbaiki kesalahan. Maksudnya di saat kita telah melakukan program perencanaan komunikasi, pada akhirnya kita akan melakukan evaluasi untuk memperbaiki apa saja yang telah kita lakukan dan kesalahan-kesalahan yang telah kita lakukan di masa sebelumnya.
dengan harapan semoga kedepannya perencanaan yang kita lakukan itu berjalan dengan baik. Nah, sekarang kita udah di materi yang terakhir, yaitu masalah dalam perencanaan komunikasi. Masalah dalam perencanaan komunikasi ini terbagi menjadi 4. Yang pertama, regulasi internasional berkaitan dengan sistem pada negara lain atau kerjasama antar negara, di mana biasanya antar negara itu memiliki peraturannya masing-masing, dan itu membuat masalah dalam perencanaan komunikasi yang harus bisa kita selesaikan. Yang kedua, kebijakan nasional, undang-undang yang dikeluarkan pemerintah. Tentunya hal ini berkaitan dengan peraturan yang ada di dalam antar negara itu sendiri. Seperti di Indonesia memiliki peraturannya sendiri. Yang ketiga, desentralisasi dilakukan oleh pusat atau pemerintah pusat yang menimbulkan keengganan untuk mendelegasikan ke daerah. Dan yang terakhir itu ada koordinasi pengelolaan yang sangat diperlukan dari pusat ke daerah agar terlaksananya tugas dengan baik. Maksudnya dari pemerintah pusat harus memiliki koordinasi dengan pemerintah daerah, yaitu dengan komunikasi agar apa yang mereka rencanakan atau apa yang mereka inginkan itu bisa berjalan dengan lancar. Baiklah, saya rasa cukup sampai di sini mengenai apa saja yang saya pelajari dalam mata perkuliahan perencanaan komunikasi. Saya minta maaf jika ada salah kata, dan terima kasih telah menonton. Kepada Allah saya mohon ampun. Terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.